السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وضع الحجة وأتم المحجة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh di pagi Senin yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan umat manusia sehingga kita bisa mengenal Islam. Ini merupakan sebuah nikmat saat kita terlahir dalam keadaan Islam. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini merupakan pengajian subuh yang ke-12 kita, di mana kita mempelajari tentang wa'dul haq, tentang janji pasti. Penghormatan saya kepada Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, Tunku Imam Rawatib, dan penghargaan yang sebesarnya kepada BKM Masjid yang telah memfasilitasi. Jarang di antara masjid yang mempunyai kajian setelah subuh dan kajian setelah maghrib, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa kepada BKM yang telah memprakarsai, sehingga ini merupakan sebuah proses melanjutkan risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang dilakukan oleh BKM ini menjadi dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mencerahkan umatnya. Tentu program ini tidak akan bisa berjalan kalau seandainya tanpa dukungan dari aparatur desa. Inilah yang dinamakan dengan sinergi antara umara dengan ulama, sehingga menjadikan umat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah sebuah goal, sebuah target yang memang harus dicapai dalam setiap komunitas masyarakat, di mana kesemuanya kita akan mempunyai satu tujuan, ghayatuna huwallah. Di saat kita mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan kita adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada Senin yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana tanda kiamat besar yang pertama sekali, yaitu di saat matahari terbit dari sebelah barat. Dan pada saat itu rentetan tanda-tanda kiamat itu sungguh datangnya sangat cepat antara satu tanda dengan tanda yang lain. Sehingga pada saat itu dalam beberapa hadis diriwayatkan, ayyuhuma adhar, kata Rasulullah SAW, bisa jadi salah satu di antara keduanya itu datang lebih dahulu, antara tulu'us syamsi minal maghrib awil khuruj dabbah minal ard, maka itu boleh saja terjadi. Bisa jadi keluar matahari dari timur, dari barat, ataupun keluarnya binatang dari dalam perut bumi. Ayat yang tadi kita dengarkan bersama itu menceritakan bagaimana nanti suatu hari di saat manusia terpelongoh matanya dikarenakan wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan sungguh perkataan yang kita dengarkan pagi ini yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1440 tahun yang lalu
Itu sungguh akan terjadi. Dan itu disampaikan dalam Al-Qur'an. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Maka kami keluarkan di dalam perut bumi itu binatang. Tukallimuhum, dan binatang itu berbicara dengan manusia. Bayangkan, pada saat itu, di saat kita melihat ada binatang yang keluar dari dalam perut bumi, dan binatang itu berbicara dengan manusia dan berbicara dengan kita, maka pada saat itu manusia mengatakan, kanu bi ayatina la yuqinun. Padahal mereka mendengarkan sama seperti kita mendengarkan ayat tersebut, sudah kita pernah membacanya di dalam Al-Quran. Akan tetapi kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya manusia tidak percaya terhadap ayat-ayat yang kami sampaikan itu. Inilah sebuah realita jamaah yang dirahmati Allah. Bahwasanya apa saja yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah wa'dul haq. Itu adalah sebuah kepastian. Ini adalah sebuah kepastian bahwasanya ini akan terjadi. Dan saat ini terjadi, semua kita akan terpelongok. Kita akan kaget dan akan terkejut. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita untuk tidak terkejut menghadapi hal-hal seperti itu dengan cara mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya ada 3 hal di saat ini berlaku. Ada 3 hal yang memang terlebih dahulu itu terjadi di saat ini terjadi. Yang pertama sekali, Allah mencabut Al-Quran dari atas bumi. Yang kedua, Allah meninggalkan para orang-orang alim. Dan yang ketiga adalah ilmu itu dicabut dari atas muka bumi. Maka suatu hari Khalid bin Walid itu menangis dengan terisak-isaknya, menangis dengan sangat sedihnya. Dikarenakan Khalid bin Walid mengatakan bahwasanya dia menangis dan merangkul Al-Quran mushaf. Syaghalatni jihad angka ya Quran. Bahwasanya selama ini jihad itu telah membuat aku itu sibuk sehingga aku tidak bisa membacamu wahai Quran. Hari ini apa yang membuat kita sibuk? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Seorang sahabat setara dengan Khalid bin Walid itu menangis terisak. Karena apa? Karena jihad itu membuat dia itu sehingga dia tidak bisa membacakan Al-Quran. Hari ini kita dituntut untuk bisa adil dalam mengalokasikan waktu kita kepada Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Berapa banyak di antara kita yang bisa menghabiskan waktu hanya untuk melihat status-status di media sosial. Bahkan itu tidak terasa karena kita menikmatinya. Namun di saat menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, kerasa ada sesuatu di pantatnya, kerasa sesuatu ada di kakinya, sehingga semutan, sehingga kerasa tidak betah. Inilah yang membuat kita itu tidak nyaman dengan Al-Quran. Seharusnya kita harus belajar bagaimana spirit para sahabat di saat mereka itu lalai dengan Al-Quran karena berjihad, maka mereka menangis dengan terisak-isaknya. Seharusnya kita yang bukan sahabat, bukan orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, seharusnya kita harus lebih lagi dalam mengalokasikan dalam semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim Syarh Nawawi juz 2, hadis diriwayatkan Abu Hurairah itu menceritakan tentang bagaimana keluarnya binatang dari bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Ada 3 hal apabila dia telah keluar, maka la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, maka tidak akan pernah bermanfaat setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia jika sebelumnya mereka itu tidak beriman kepada Allah.
Yang pertama sekali adalah tulu'u syamsi minal maghribiha, keluarnya matahari dari barat. Dan yang kedua, wad-dajjal. Dan yang ketiga, dabbatul ard. Ini merupakan tiga hal ini merupakan hadis yang diungkapkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya tiga perkara ini apabila sudah keluar maka kita tidak akan pernah lagi dihitung segala kebaikan yang akan kita lakukan. Sehingga pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 7924, takhrujud dabbah wa ma'ha asa Musa wa khatam Sulaiman fatakhtimul kafir. Pada saat itu keluarlah binatang dari dalam perut bumi. Binatang itu bisa berbicara. Maka dia membawa tongkat Nabi Musa sebelah kanannya, dan sebelah kiri binatang tersebut ada cincin Nabi Sulaiman. Tongkat Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Waqala Affan, dalam riwayat Affan, ya, ana fal kafir bil khatim wa tajlu wajhul mu'min bil asa. Bahwasanya binatang tersebut menyentuh wajah orang-orang mukmin itu dengan tongkat Musa, sehingga apa yang terjadi? Semua wajah orang mukmin pada saat itu di saat disentuh oleh binatang tersebut maka dia itu akan menjadi bercahaya. Wa takhtimul anfal kafir. Dan pada saat itu dabbah itu, binatang itu menyentuh hidung, dalam riwayat Affan, menyentuh hidung manusia, maka dia akan tergolong kepada golongan-golongan orang-orang yang kafir. Sungguh ini adalah kejadian yang dinyatakan di dalam Al-Quran, bahwasanya pada saat itu manusia akan terbelah kepada dua kelompok, dan dia, dabbah itu, menyinggahi hampir semua pelosok bumi, dan kecepatannya itu sungguh sangat luar biasa. Diungkapkan oleh para mufassirin bahwasanya kecepatan dia itu seperti rihul mursalah, kecepatan angin. Dan dia datang, kalau seandainya dia datang ke kampung kita di Hagu, maka itu orang akan berkumpul semuanya, dan dia yang akan memilahkan bahwasanya ini adalah orang mukmin dan ini adalah orang-orang kafir. Sehingga pada saat itu seorang pun tidak ada namanya lagi yang dipanggil. Tidak ada lagi yang dinamakan dengan nama Manhur, Abdullah, Abdurrahman, tidak ada lagi. Pada saat itu, di saat seorang manusia, di saat kumpulan manusia berada dalam sebuah meja makan ataupun dalam sebuah rapat, dan pada saat itu datang dabbah, maka mereka akan memanggil dengan nama panggilan, ya mukmin wa ya kafir. Begitulah sudah jelasnya pandangan dan penglihatan pada saat itu, tidak ada lagi yang tersembunyi. Ini merupakan sebuah kenyataan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Maka oleh sebab itu, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mempersiapkan diri kita sebelum kita akan menyaksikan sendiri pemandangan bahwasanya nanti suatu hari akan keluar binatang dari dalam perut bumi dan berbicara dengan manusia. Dan pada saat itu ada orang begitu melihat binatang itu berada di kampungnya, maka dia bersegera untuk menutup auratnya. Dan pada saat itu binatang itu sendiri yang mengatakan bahwa sekarang kamu akan menutup auratmu. Dan di saat dia melihat ada orang yang begitu orang takut melihat dabbah tersebut, maka dia langsung pergi salat. Dan binatang itu sendiri yang mengatakan kepada orang tersebut, sekarang kamu mau salat? Sudah tidak bermanfaat lagi. Pada pertemuan yang lalu kita menceritakan bahwasanya begitu kita melihat matahari terbit dari barat, maka orang akan mengeluarkan semua hartanya. Dalam riwayat hadis itu dikatakan bahwasanya ada orang yang mempunyai emas batang, dia itu akan mengeluarkan emas itu dan akan menafkahkan
Dan itu tidak akan bermanfaat lagi. Kenapa? Karena itu sudah disampaikan jauh hari bahwasanya tidak akan bermanfaat segala kebaikan apabila dia belum beriman kepada Allah. Apabila sudah terjadi keluar matahari dari barat, keluar binatang dan dajjal. Hadirin yang dirahmati Allah, itu merupakan tanda kedua setelah terbitnya matahari dari barat. Adapun tanda ketiga, dukhan atau disebut juga dengan kabut asap. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 dengan ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Para mufassirin di sini menyampaikan bahwasanya ada dua pendapat sahabat tentang penafsiran ayat tersebut. Ibnu Mas'ud mengatakan dukhan itu sudah terjadi pada masa orang-orang kafir Quraisy. Mereka terjadi cobaan bahwasanya mereka itu merasakan seperti ada asap yang menimpa mereka. Namun Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasanya dukhan ini adalah dukhan yang akan terjadi nanti kelak di akhir zaman. Nah, setelah kita mengalami kegelapan terbitnya matahari dari barat dan turunnya binatang yang bisa berbicara dengan manusia, pada saat itu Allah menurunkan azab berikutnya kepada orang-orang kafir, yaitu berupa kabut asap yang akan menutupi bumi sehingga bumi pada saat itu akan gelap gulita. Dan kabut asap tersebut, jamaah yang dirahmati Allah, itu bagaikan pilek rasanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Akan tetapi itu adalah azab yang mematikan bagi orang-orang kafir. Begitulah pedihnya azab tersebut. Yaghshan nas, siapapun manusia, baik dia itu berada di Aceh, di Jawa, di Amerika, di Eropa, semuanya mereka itu akan merasa pedih dengan azab tersebut. Dan mereka akan merasakan bahwasanya ini merupakan azab yang pasti terjadi. Dalam Sahih Muslim Syarah Nawawi menjelaskan bahwasanya badiru bil a'mali sittah ad-dajjal wad dukhan. Bersegeralah sebelum datangnya, bersegeralah berbuat kebaikan sebelum datangnya dajjal dan dukhan. Ini jelas-jelas Rasul memperingati kita bahwasanya kita untuk segera melakukan segala kebaikan. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan. Sehingga para ulama itu sering menerjemahkan Ramadan itu merupakan madrasatul syahrul madrasah, syahrul tarbiyah. Apabila seseorang sudah terbiasa pergi salat 5 waktu di bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan terbiasa melaksanakan salat 5 waktu di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang kita sembah itu adalah Allah, bukan kita taat kepada Ramadan. Begitu juga di saat kita biasanya bersedekah di bulan Ramadan, maka insya Allah kita juga akan terbiasa dalam bersedekah di luar bulan Ramadan. Ini merupakan target di saat kita menjalani bulan Ramadan. Dan membaca Al-Quran itu merupakan salah satu anjuran di dalam bulan Ramadan, karena pahalanya itu sangat-sangat luar biasa. Begitu juga di luar bulan Ramadan. Di saat kita menjalani kehidupan kita di luar bulan Ramadan, maka kita senantiasa juga akan membaca Al-Quran. Nah, para sahabat mereka sering di saat berjumpa dengan beberapa ayat itu mereka itu sering menangis. Kenapa? Karena mereka di saat membaca mentadabburi apa yang mereka baca. Pentingnya tadabbur ini merupakan salah satu yang dianjurkan. Oleh sebab itu, di saat kita tidak mengetahui apa isi Al-Quran, maka kita perlu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita menghadiri majelis ilmu itu untuk dapat mengetahui dan mempelajari ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Itu merupakan
Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Qurtubi. Inna rabbakum anzarakum thalatha ad-dukhan ya'khudhul mu'minuna kazzakmah. Itu tadi yang saya katakan tadi, bahwasanya dukhan itu membuat orang mukmin itu seperti sakit pilek saja. Wa ya'khudhul kafir fayantafikhu hatta yakhruju min kulli masma'in minhu. Dan bagi orang-orang kafir, dukhan itu akan mengeluarkan asap dari semua rongga, dari hidungnya, dari telinganya, dari semua lubang itu akan keluar asap. Begitulah siksaan kabut asap tersebut. Mungkin yang kita alami selama ini di saat kita mengalami kabut asap karena pembakaran hutan itu tidak seberapa, karena kita masih bisa melihat ada cahaya. Nah, di saat dukhan ini terjadi, maka itu gelap dan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir.